BRI, link UMKM BRI ya. Nah, ini semua saya tanya, yang ada kendala, belum bisa masuk saja. Yang sudah masuk berarti aman ya, yang sudah ada nilainya. Yang belum bisa resign Ya udah. atau open mic. Halo, ini Saya berarti bisa sudah saya bisa masuk, aman Pak. semua ini. Halo, Saya halo. bisa masuk, cuman untuk melengkapi profil bisnis tidak bisa itu bagaimana ya? Tapi open Ini bisnis oke. Sekarang yang dari lingkungan BRI udah masuk Mas. Yang dari BRI, perwakilan BRI. Dan perwakilan dari Mas BRI cuma buat sebutkan namanya. Halo, selamat siang perwakilan dari BRI. Selamat Selamat siang, Pak. siang. Siang, Pak. Oh Dengan saya iya, Hari, Pak. Pak Hari, mohon maaf ya Pak Hari, kami tadi memanfaatkan link yang Zoom ini sehingga kami harus link BRI menunggu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sampai 1 jam ini masih tetap semangat insya Allah Pak. Kami mohon arahannya dari teman-teman Pak Hari ini dari link UMKM BRI. Ya, terkait ada kendala-kendala kemarin kami sudah berusaha saya berusaha bantu, tapi ternyata kami tetap masih belum menguasai sepenuhnya. Nah, ini mungkin kesempatan rekan-rekan semuanya yang ada di Jawa Tengah, yaitu daftar peserta pelatihan, ya. Kami semua aja ikut untuk masuk ke link UMKM BRI. Tercatat ada berapa, Mas, yang masuk? 205. 205 ya? 205 yang masuk link UMKM BRI ya? Oke Pak, ini lumayan Pak. Dan kami juga sangat di handbrake membantu. kok nggak Teman-teman nyala ya? sudah di screenshot Bluetooth. ya, hasilnya assessment. Nah, saya tanya ini, teman-teman ngisinya sesuai keadaan nggak? Ya, sesuai. Sesuai ya? Sesuai, Nah, kalau sesuai. Sesuai. ya Sesuai, angkat Pak. tangan aja. Sesuai, Pak. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Kalau sudah sesuai, berarti nanti kita menjadi apa? Kurasinya menjadi semakin mantap. Nah, sekarang yang ada kendala, ini mumpung ada dari Pak Hari, silakan ditanyakan. Open mic satu-satu. Halo, siap? Tadi Halo, Ibu Pak. siapa? Assalamualaikum. Pak, kalau kan mau Oke, nanya Pak, Resen dulu aja, resen. satu-satu ya. Dari Ibu tadi siapa? Yang pertama, Saya, Pak. Bu Yuli ya. Kivi. Roh gue kini omong. Ayo, Pak, perkenalan, monggo. Pekalongan tanya Pak. Sebentar, Ibu yang tadi mana? Halo. Saya, Pak. Oke, langsung Buti diet, ya langsung. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Kemarin kan saya masuk ke daftar ke link BRI, ke link itu. Tapi pertamanya masuknya ke BRI. Kan saya nggak pernah ngedaftarin suami saya ya, Pak ya, yang UMKM BRI. Tapi kok masuknya atas nama suami, terus datanya suami kayak gitu. Sedangkan saya pas ngisi grafik itu sesuai usaha saya, bukan usaha suami. Itu berkendala nggak ya, Pak ya? Oke, izin. Kalau dari segi pelatihan kami, jelas Oke. kami harus mendetek nama ibu, Oh, ya. ini Ibu harus diganti. Maaf, masuk. Pak. Gaptek, Pak. Maaf. Nama saya Tuti, Pak. Dari Kebumen. Oke, Bu Tuti, itu Iya, ibu masuk di ibu sendiri, usaha ibu sendiri. Karena ibu iya. kan yang daftar pelatih kami, ya. Berarti Hmm, ibu hmm. sendiri atas nama ibu. Nah, coba nanti dikonsultasikan ke Pak Hari. Pak Hari, itu terjadi seperti itu, Pak. Apakah riwayatnya seperti apa itu, Pak? Mohon petunjuknya. Iya, pas masuk email.
emailnya udah dipakai padahal belum. Masukin nomor HP katanya sudah dipakai padahal belum kayak gitu Pak. Terus sandinya salah-salah terus. Iya, saya coba tanggapi ya, Pak. Oke, oke Pak. Ya, Terima kasih. dengan Ibu Tuti, Bu Tuti. Tuti. Oh ya, Bu Iya, Tuti. Ya, jadi poinnya itu belum pernah ngedaftar, tapi saya. sebenarnya akunnya Saya kok udah belum. ada gitu ya. Iya, betul. Ya, terus tadi kok ada kaitan sama suami itu maksudnya gimana, Bu? Yang Iya, yang muncul itu link UMKM punya suami. Maksudnya ketika saya memasukkan email saya Mm-mm. dan sandinya, itu langsung Mm-mm. masuk atas nama suami Muhammad Syarif Hamami kayak gitu, Pak. Terus lengkap dengan usaha dan pokoknya udah itu. Tapi atasnya ada binaan BRI karena suami saya Mm-mm. perbengkelan, Pak. Tuan. Ibu pernah ada kaitan sama rumah BUMN BRI nggak? Karena kur mungkin ya, Pak. Suami ikur. Kur ya. Kalau Iya. rumah BUMN BRI pernah Enggak, ada kaitan nggak? yuk. Kalau saya pribadi belum sih, Pak. Belum ya. Nah itu tadi mungkin saya perlu tanyakan dulu ya. Usahanya Iya. satu atau terpisah ini antara ibu dengan suami? Bisa. Bisa. Terpisah. Suami Nah saya benar berarti. perbengkelan, kalau saya kuliner. Nah, ini ku Hmm, kasih. berarti seharusnya yang didaftarkan tadi emang usahanya ibu aja yang kuliner. Nah, Iya. tadi ada kendala misalnya email ataupun apa namanya NIK-nya itu sudah terdaftar. Itu nanti ibu reset password aja di Oh, oke. chat ke admin. Nanti saya chat di ini ya, di kolom chat ini ya untuk nomor adminnya. Sebenarnya nomor admin itu juga bisa kelihatan di ketika kita mau login ya, ketika kita mau input tadi pas Iya. ibu input email, input nomor handphone kan Iya, salah iya. tuh. Nah di Ya, kemarin juga itu gambar operator. ya, kemarin juga Mm-mm. udah dikasih tahu Pak, katanya Oh nama sudah. Mm-mm. di kolom biodatanya itu Mm-mm. disuruh ganti aja namanya, nanti otomatis ke itu. Mungkin karena Mm-mm. banyak yang masuk ke servernya mungkin ya Pak, jadi susah loginnya. Tapi udah berusaha gitu Pak. Iya, tapi untuk reset passwordnya tadi berarti kan sebenarnya sudah dilakukan ya. Yang tadi Sudah, tinggal ganti sudah, nama atas sudah. Iya, iya, nama suami jadi nama ibu gitu ya. iya. Tinggal Mm-mm. kayaknya ini tinggal connect ianya kayak gitu Pak. Mm-mm. Mm-mm. Iya Bu, tinggal di submit lagi aja di update datanya di profil harusnya bisa sih. Mau di Tapi profil nggak usahanya masalah ataupun kan profil Pak? diri. Kenapa? Masalah maksudnya dikaitan dengan untuk pelatihan ini nggak ada kaitannya kan? Nggak masalah gitu kan Pak? Kaitan sama pelatihan yang hari ini, yang sesi sekarang ini. Iya, iya. Nggak ada Oh, kalau itu kaitannya. gimana? Kalau Maksudnya, kalau di kita sih nggak masalah sih Bu. oh, Cuman oke. kalau di Balatkop sendiri gimana nih Pak? Halo, Banyak Pak. ya, ya. Jadi gini, kami harapkan semua peserta itu masuk link UMKM BRI ya Bu ya. Ini bagi Iya, semuanya aja. Ya, kemudian kami akan mengkurasi teman-teman karena kuotanya itu kan nggak bisa banyak. iya Pak. Apalagi ini musim apa? Efisiensi. Ya, ya. Saya selaku penyelenggara pelatihan akan berusaha mempertahankan pelatihan ini tetap ada. Saya akan berusaha mempertahankan ya Oke Pak. untuk masyarakat Jawa Tengah ya. Amin. Oke Tapi Pak. tapi perjalanan waktu kehendak kebijakan dan sebagainya kami tidak tahu. Tapi Oke. yang paling kita syukuri adalah kita bisa ketemu dengan link UMKM BRI. Betul Ya, Pak. Iya. saya bukan promosi, tetapi BRI memang memiliki semangat yang sama dengan Balatkop, ya, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang UMKM. Begitu Iya. ya, Iya. sehingga tidak ada kami nanti pelatihan, Bapak Ibu sudah mendapatkan treatment dari BRI. Oke. Ya, itu. Oke Kami, Pak. kami selaku penyelenggara sangat bertanggung jawab kepada masyarakat yang sudah mendaftar.
Ya, ini bentuk kami konkret tanggung jawab kami sehingga kami bekerja sama dengan BRI. Tenang, BRI tidak kaitannya dengan kur dan sebagainya, ya kan? Kalau di Oke. lingkungan UMKM BRI nggak ada kaitannya. Ini murni tentang peningkatan sumber daya manusia, ya, tentang kualitas nanti pelatihan-pelatihan. Itu kemudian eh, nanti kalau masih ada pelatihan di apa Balakop, kami ambil kurasinya dari sini. Kenapa, Bapak Ibu? Di link UMKM sudah ada asesmennya, ya kan? Nah, Pak, Iya. kalau isinya bohong gimana? Kan nanti jadinya bagus. Jadi UKM-nya modern. Loh, di Punya saya masih nanti tradisional, Pak. nah, enggak masalah. Tradisional kalau gigih mengikuti pelatihan BRI, saya pertimbangkan. Betul ya, Amin. Pak? Terima kasih, Pak. Nah, itu. Saya nanti akan ngecek di sini data Ibu ikutin pelatihan BRI, nilai-nilainya dapat berapa, saya cek di situ. Oke, Ya, Pak. dari situ ngambil, oh saya ambil ini. Ya, oke, Bapak Ibu Oke, semuanya. Pak. Paham ya? Oke, begitu Pak. Terus kemudian aturan main kita Zoom saat ini adalah satu pertanyaan untuk semuanya. Jadi tidak akan diulangi lagi. Ya, Oke. ini tadi soal Ibu, email yang digunakan sudah ada, Iya, tinggal reset password saja ya, tadi ya iya, dari iya, iya. BRI. Ya, itu. Ya, oke. Kita Oke, bisa Pak. lanjut geser yang lain. Terima kasih Oke, ya, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tuti. Kita ikuti dulu ya. Yang lain, ayo. Tadi Saya Pak, resen cowok ya, laki-laki ya, Pak, gantian Pekalongan tadi tanya laki-laki. lewat WA dijawab, Pak. Pekalongan. WA, Tanya Pekalongan. lewat WA Silakan tadi Pak. Pekalongan. Pak Hakim, Malmil Pekalongan. Ya, mohon maaf, kami tadi kejar-kejaran waktu untuk pelayanan juga Pak. Ya, Dia ya, enggak nggak apa-apa, Pak. apa-apa kita Siap, siap. di sini ya. Oke, silakan Bapak Gini, Pak. sampaikan. Selama ini kami mengajukan kur BRI selalu ditolak. Kenapa ya? Padahal dulu kami binaannya BRI, kurnya juga bisa lolos sama dapat kartu kredit segala, Pak. Matur nuwun, Pak. Ada apa ya? Oke, saya Saya potong ya, kalau pertanyaan ini jelas tidak dijawab oleh panitia, ya, karena ini kaitannya tentang KUR. Yang kita Iya, iya. bahas adalah tentang link UMKM BRI. Paham? Paham, paham, Pak. Matur Kalau, nuwun. kalau KUR di luar aja, maksudnya antar BRI saja langsung ke tempatnya ya Pak ya. Nanti bisa langsung Oke, siap. ditangani. Iya, siap, Pak. Ya. Matur nuwun. Iya. Oke, next yang lain. saya Pak. Itu, oh, apa itu? Oh, shit, aku Saya ngerti. Bu Nur dari Prambanan. Takoyaki. Oishi, Takoyaki ya, Res. takoyaki. Silakan takoyaki. Oishi. Pak, selamat siang Pak. Saya Agung dari Oishi Takoyaki Karanganyar Pak. Saya mau Suara tanya Pak. kencang, Pak. Selamat siang Pak. Oke. Saya Agung Pak dari Oishi Takoyaki Karanganyar. Saya mau tanya gini Pak. Ini kan untuk data yang saya masukkan di link BRI itu kan data semua dari maksud saya email dan yang lain-lain emang khusus untuk Oishi Takoyaki. Tapi untuk owner itu kan sebenarnya untuk owner perizinan itu atas nama istri saya. Nah itu nanti ada masalah atau enggak gitu Pak? Soalnya kan istri sedang punya bayi, jadi nggak bisa untuk lebih banyak gitu Pak. Jadi saya yang mewakilkan. Oke. Untuk linknya saya atas Bentar, nama saya. suaranya kayak kurang dengar ya. Ngapunten Pak, untuk suaranya kurang jelas nggih. Bisa diulang lagi karena suaranya tidak terdengar. Pak, ganti lagi. Halo Pak. Oke. Nah, oke. Bisa nggih Pak? Lanjut dengar. Dengar, Oke. dengar. Contoh. Oke, saya ulangi nggih Pak. Oke. Saya Agung Pak dari Oishi Takoyaki Karanganyar. Saya kan gini Pak, untuk
kemarin saya daftar di link BRI itu menggunakan semua untuk Oishi Takoyaki. Tapi untuk perizinan NIB dan ownernya kan aslinya kan istri saya. Nah, ini saya yang mendaftar atas nama saya. Itu nanti ada masalah nggak Pak ke belakangnya gitu Pak? Halo Pak. Ya, saya coba jawab ya, Ya, Pak Agung ya. Izin, ya, Pak Esa. Jadi ini sama nih ya case-nya ya. Usahanya punya pasangannya gitu kan. Tapi data yang diinput itu ternyata data suaminya ataupun istrinya tadi ya. dalam hal ini. Nah, sebenarnya sih kalau yang benar itu adalah sesuai. Tapi nggak apa-apa nih Pak Agung yang inputin, tapi datanya tuh data istri gitu. Kan istrinya tadi katanya lagi handle anak ya, lagi ngurusin anak gitu kan. Nah, jadi datanya itu antara profil diri sama profil bisnisnya itu memang suatu waktu pasti kan akan dicek tuh sama dari Balatkop tadi ya juga akan ngecek. Nah, itu harapannya kan memang bisa diverifikasi dan datanya emang benar gitu Pak Agung. Nah, jadi kalau udah terlanjur, sebaiknya sih disesuaikan kembali tadi di profilnya itu memang diganti dengan nama yang istri ya, sesuai nama ownernya gitu, termasuk NIB-nya. Gitu Pak Agung kalau saya sarankan. Kalau Apalagi, hmm, nama Pak, kalau NIB emang nama istri. Tapi kalau hmm, owner emang sebenarnya kita pegang berdua Pak. Jadi saya yang di lapangan, istri yang ngurus di manajemen gitu Pak. Nah kemarin kan istri kan biasanya yang ikut pelatihan kan istri. Nah istri kan nggak bisa. Terus saya yang mengajukan ikut aja, siapa tahu bisa. Halo Mas. Terus untuk nama kemarin saya kasih nama saya, tapi untuk profil usaha dan yang lain-lain memang itu realnya itu Pak. ya. Oh ya, ini saya lagi Berarti nonton secara itu juga Bu, struktur apa atau pengurusannya itu nonton udah ada podcast. pembagian ya. Ada yang sebagai CEO-nya, satu lagi ada yang sebagai mungkin CFO-nya gitu ya Pak ya. Benar ya Pak Agung. Jadi Jamnya saya akan restoran kembali ke coba legalitasnya. Berarti tadi sudah ada input NIB, maka kan daftar tiga perusahaannya kan sudah Rabu didaftarkan secara legal Selasa tuh kalau NIB. 27. Ngikut yang di situ aja Pak. Yang apa yang didaftarkan di NIB. Gitu Pak Agung. Terus satu lagi Pak, misal Ya, besok monggo monggo. Biasanya juga nih misal besok saya kan lolos, misal ya ini Pak. Terus saya pelatihan rencana tanggal 21 aja Pak. 21 April deh. Itu sesuai rencana ya Pak ya. Ya. Rencananya masih di tanggal itu, tapi untuk perkembangan efisiensi saat ini kami mengikuti informasi dari apa APBD ya Pak ya. Oh ya. Misal itu Untuk nanti itu kan saya ganti nama istri semua. Nanti kalau misal saya berangkat itu pakai istri yang berangkat atau saya Pak gitu Pak nantinya. Misal gitu Pak. Oke, ini Pak, pada prinsipnya adalah yang pertama, ini semua sedang kita kurasi ya Pak ya. Yang pertama, ini proses kurasi, kurasi. Tapi tenang aja, happy saja, semua juga dapat dari BRI pelatihan-pelatihan, ya. Yang Ya. pertama. Sedangkan kalau di Balkop itu hanya offline-nya saja, ya. Ya. Tuh. Kemudian prinsip yang ketiga adalah begini. Pelatihan ini digunakan untuk masyarakat, ya, untuk UKM, untuk masyarakat yang memiliki UKM, yang memiliki usaha, juga yang tergabung di dalam usaha. Misal, tidak semuanya yang dikirim adalah owner, Pak. Ya, yang dikirim tidak hanya owner, tetapi bisa jadi karyawan, bidang pemasaran, bidang marketing, ya, itu bisa. Maka menggunakan NIB-nya bosnya, pimpinannya. Ya, apalagi Bapak masih dalam satu rumah tangga, ya enggak masalah. Ya, yang penting ilmunya ini adalah ilmu yang akan bermanfaat, ya kan? Nah, jadi kami tidak akan mempermasalahkan hal demikian. Yang penting Bapak punya legalitas di usahanya itu, ya, itu. Karena pelatihan ini adalah untuk masyarakat. Kami berharapnya sih yang berangkat ini adalah yang bidang marketingnya ya yang berangkat ya karena biasa UKM yang berangkat yang UKM itu dirjen Pak BRI ya dirjen itu direktur ijen ya
semua ditangani. Marketing iya, produsen iya, ya kan? Nah, keuangan iya, pengelolaan, tenaga kerja ditulis semuanya seanak-anaknya. Di sini akeh. Tapi ora digaji. Ya. Nah, itu yang menjadi masalah. Kenapa kita tidak pernah jadi besar? Ya, karena kita tidak menyerahkan pada ahlinya. Ya, apalagi bagian marketing. Serahkan orang yang ahlinya di bagian marketing, suruh berangkat. Gitu. Ya. Betul. Oke. Oke. Cukup ya Pak dari Oishi Takoyaki ya karangannya. Terima kasih, Pak. Harapan Terima kasih. Oke. harapannya ya. Oke, makasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya, Pak. Boleh. Oke. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairia dari Brebes, Pak. Izin bertanya. Kebetulan mengenai link UMKM BRI, Alhamdulillah sudah 2 tahun yang lalu saya sudah punya akunnya. Walau waktu itu mendapat nilai usaha berkembang utama kalau tidak salah. Sempat tak share di grup kemarin. Nah, pertanyaan saya, untuk penilaian dari link UMKM BRI itu apakah harus ada nilai atau gimana, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Baik. Ya, monggo Terima Pak kasih Hadi. Bu Hoiria, udah 2 tahun ternyata ya jadi Iya. membernya Link UMKM dan kelasnya berkembang utama tadi ya Bu. Siap. Jadi tadi Ibu nanyanya ini nilainya apakah bisa diupdate ataupun kelasnya segitu-segitu aja gitu kan ya. Nah, tujuannya platform Link UMKM ini kan kita udah tahu nih kelasnya apa. Tadi Ibu misalnya berkembang utama. Nanti akan ketahuan juga tuh Ibu sebaiknya belajar apa nih yang masih lemah dalam hal usaha nih. Misalnya digital marketingnya masih kurang. Atau mungkin Ibu eh, ada materi yang sifatnya tuh udah care sama SDM atau karyawan gitu istilahnya. Nah, jadi itu bisa dipelajari dan apalagi kalau ibu sudah menerapkan gitu ya. Kalau sudah diterapkan kan kemungkinan kan usahanya ada yang menyesuaikan ya, ada perubahan. Misalnya tadi digital marketing, ibu sebelumnya belum punya toko online, belajar, udah ngerti ilmunya, terus ibu terapkan. Berarti kan toko online-nya sekarang udah ada ya. Nah, berarti untuk pertanyaan itu tadi itu bisa diupdate Bu. Sesekali itu anggaplah mungkin sekitar 6 bulanan ataupun lebih sering. Itu juga nggak masalah Bu diupdate untuk kita menyebutnya itu rescoring. Jadi kita ukur kembali sebenarnya ada perubahan nggak sih terkait parameter usaha kita ini untuk naik kelas tadi gitu. Ketika kita bacanya itu kita juga udah tahu ini pasti terkait digital marketing ngomongin toko online misalnya. Nah, kalau misalnya itu toko online-nya makin banyak ataupun mungkin bertambah lagi toko online-nya di tempat yang lain, itu kemungkinan skornya juga akan nambah. Jadi kelasnya akan naik lagi. Gitu Bu Khaira, Bu Hoiria. Oke, berarti kalau sudah ikut pelatihan nanti juga ngisi survei lagi ya Pak ya, agar nanti skornya bertambah ya Pak ya. Betul, Ya. setiap ada perubahan itu kita bisa update kok Pak. Jadi kita ngupdate-nya itu sesuai apa yang berubah aja gitu. Nanti kita bisa next next dulu. Oh ini masih tetap ya udah next lagi gitu. Kita tinggal jawab Oh, apa yang kira-kira berubah aja. ya betul. Jadi gini, intinya adalah setelah mengikuti pelatihan Link BRI itu kan otomatis kita harus ada perubahan mindset, perubahan bukti dukung ya kan. Yang sudah dilakukan kan pertanyaan-pertanyaan ini yang ada di BRI benar-benar konkret pertanyaan yang ada di kewirausahaan di kita melakukan manajemen usaha ada. Jadi kita juga harus melengkapi ya misalkan kemarin nih sudah belum belum ada ya dilewati dulu tadi katanya Pak Hari. Terus nanti kalau sudah ikut pelatihan itu, oh ternyata saya pertanyaan ini saya sudah melakukan ya. Dan saya sudah memperbaiki kerja saya. Nah itu diupdate lagi tuh di pertanyaan Anak penilaiannya itu sekali itu sensitif enggak? gitu. Oke. Nah, sekarang ini saya kasih kesempatan dari Mas Sofa dan Mas Ardi yang selaku PIC pelatihan manajerial. Nah, tolong disampaikan yang tidak bisa Mas Sofa jawab.
sehingga bisa disampaikan ke BRI. Nah, apa saja pertanyaannya? Monggo. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Mas Heri, selamat pagi, selamat siang ya, Mas Heri dan uh, Bu. Ya, baik. Terkait dengan beberapa kendala yang kemarin disampaikan oleh teman-teman UMKM pada kita, yang tidak bisa kami bantu secara langsung itu kaitannya dengan tadi mungkin sudah disampaikan sama beberapa teman-teman Mas Heri ya, yang kaitannya dengan nomor HP-nya terdaftar, tapi uh, merasa belum pernah mendaftar gitu. Nah, itu kami juga nggak bisa membantu kan gitu. Yang bisa menahan langsung kan dari PSI dari BRI sendiri ya. Itu yang pertama. Terus begitu pun dengan email juga ada case kemarin itu email teman-teman belum merasa mendaftarkan emailnya, tapi emailnya sudah terdaftar. Lalu ketika diklik lupa password, eh, disampaikan untuk apa namanya eh, dapat konfirmasi bahwa emailnya nanti dapat konfirmasi ke dikirim lewat melalui email atau melalui WA, ternyata sampai 1 hari itu belum ada konfirmasi melalui email maupun melalui WA. Nah itu menjadi hambatan juga yang tidak bisa kami tangani secara langsung. Lalu kemarin itu ada lagi hmm, email verifikasi. Ya tadi sudah kami sampaikan dan mohon maaf terkait admin link UMKM BRI kemarin memang mungkin awal kita nge-share hari Minggu ya waktu weekend ya barangkali eh, apa namanya tidak begitu responsif tapi di hari Senin Selasa kemarin kita koordinasi dengan tim peserta juga masih ada beberapa kendala bahwa admin link UMKM BRI belum bisa ini apa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang kemarin ada hambatan. Barangkali itu Mas Heri terkait dengan case-case yang dialami oleh teman-teman peserta yang tidak bisa kami akomodir secara langsung seperti itu. Mohon petunjuk dan arahannya Mas Heri. Terima kasih. Baik, terima kasih saya coba tanggapi ya Pak. Ya, jadi ini kendala yang paling sering umum dihadapi admin link UMKM lah ya. Jadi UMKM ini mungkin aktif di beberapa apa ya platform ataupun mungkin seperti di rumah BUMN contohnya ya. Mungkin pernah ngerasa apa namanya pernah ikut pelatihan tapi nggak merasa ngedaftar. Padahal itu sebenarnya udah didampingi ketika ikut pelatihan di rumah BUMN BRI. Itu memang dipanduin gitu Pak, dibantu sampai akunnya jadi, tapi emailnya lupa, passwordnya lupa gitu, karena biasanya didampingin tadi dibuatkan gitu ya. Nah, kalau yang dalam case tadi itu, kita tuh memang akan pertama tuh pasti akan menyarankan untuk chat ke adminnya. Nah, admin yang tadi saya sempat share nomornya ada di halaman link UMKM juga ya kelihatan di situ. Itu kalau diklik langsung ngarah ke WhatsApp. Itu di hari Sabtu dan Minggu dia libur memang Pak. Izin. Jadi secara operasional Sabtu Minggu itu off. Eh, Oke, ya. Jadi di hari Sabtu dan hari Minggu memang admin kita tuh libur. Hanya dasar ya. Itu juga bisa dicat di nomor yang sama.
kalau misalnya masih ada kesulitan baru nanti akan diarahkan ke CS-nya. Tapi tadi Pak di jam kerja di Senin sampai Jumat dari pagi sampai di sore hari. Lalu untuk yang perubahan untuk tadi ya, misalnya ada kendala tadi saya nangkapnya sih email, nomor handphone, sama mungkin NIK juga ya. Kadang suka merasanya itu belum daftar, tapi padahal sudah didaftar. Itu cukup dilakukan reset aja di kontak ke admin. Itu akan dilakukan yang ngechat kebetulan kan nasional ya Pak ya. Ini selindo seluruh Indonesia tuh ngechatnya ke admin yang sama. Itu pasti akan diprioritaskan dari yang paling atas. Jadi kalau misalnya sudah chat itu jangan dicat berulang-ulang. Disarankan gitu karena dia nanti antriannya akan ngulang lagi di WhatsApp-nya admin seperti itu maksudnya. Tuh sementara. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Ya, halo. Ya, Siapa nih? halo. Assalamualaikum. Ibu Eli dari Pekalongan. Oke, silahkan. Sebentar Bu, saya komunikasi dengan Pak Heri ya. Pak Heri, oke. Terima kasih pelayanannya ya. Masyarakat juga dimaklumi ya, karena kan juga ada waktu untuk apa pelayanan libur gitu ya. Nah, apa nanti tunggu sabar. Makanya kita juga melaksanakannya Zoom juga hari Rabu ini biar teman-teman Senin Selasa itu bisa optimal begitu ya. Ya, teman-teman juga butuh libur ya. Oke, yang tadi aman ya. Oke, pertanyaan dari Mas Sofa selaku PSI kami yang kebanyakan. Terus ini ada di chat itu ada yang tanya Pak, kok pelatihannya online terus? Kapan pelatihan offline? Jadi kalau mungkin saya bisa menjelaskan gini, di masing-masing kabupaten kota itu sudah didirikan rumah BUMN, betul ya Pak Eri ya. Nah, teman-teman bisa mengakses ke sana. Sekarang kan teman-teman sudah punya akun, ya kan? Ya, betul, Pak. Bilang dari rumah BUMN-nya, Pak, saya sudah punya member nih, ya. Nah, sekarang saya siap untuk mendapatkan pengetahuan, gitu ya. Ya, biar dapat pembinaan dari BRI lebih banyak lagi. Ya, itu coba nanti ke rumah BUMN-nya ada di mana saja. Saya bacakan ya. Rumah BUMN ada di Pekalongan, terus ada di Kota Semarang, ada di Demak, ada di Solo, ada di Jogja. Nah, ini Purwokerto. Nah, terus ada itu aja ya. Nah, masih terdata di situ. Mungkin ada tambahan dari Pak Heri. Ya, udah semua itu Pak yang di wilayah Jawa Tengah itu masuk semua Pak. Jawa Tengah masuk di kota-kota besar ya paling banyak ya. Ya, semoga nanti bisa melambah ke tempat lain. Ramaikan toh ya. Kalau diramaikan pasti BRI juga punya evaluasi ya kan. Wah, karena semakin banyak ramai ternyata masyarakat membutuhkan. Saya pernah Pak tahun 2015 ke rumah BUMN Solo yang sekarang di bawahnya flyover ya. Dulu belum ada. Sebelum saya tugas di Dinas Koperasi. Karena saya dulu di BKD juga bagian mencari untuk pelatihan kewirausahaan bagi pensiunan. Nah, saya sampai mampir ke sana dan sana bagus banget di Solo. Itu keren. Waktu itu ya saya ke sana, wih, canggih saya pengen loh kalau saya seandainya di apa dulu kenal ya saya pengen main ya kerja di sana apa numpang co-working ya Pak malah di sana itu lengkap semuanya jadi teman-teman silakan untuk bergabung ke rumah BUMN yang sudah ada di kota masing-masing ya yang tadi sudah saya sebutkan ya yang belum ya sabar ya ada alternatif pindah rumah ya. Oke, lanjut pertanyaan tadi Ibu tadi silakan dari Pekalongan. Saya mau tanya untuk itu kan untuk email apa. Jadi saya sudah nggak ada masalah ya Pak. Sesuai semua itu. Dan yang saya tanyakan ini untuk nilainya yang masuk Pak. Yang bisa masuk sampai nilai berapa kalau misalnya bintangnya kurang. Gimana Pak?
bintangnya nilainya kurang dari KKM, Mbak. Monggo bisa dibantu, Pak, dibantu jawab, Pak. Ini saya yang jawab apa gimana nih Pak? Saya coba jawab dia ya, Bu Eli ya. Tadi saya sempat dengar sih Ya. kata Pak Yusa tadi ya. Intinya itu ini bukan tentang benar dan salah. Pertama itu kita nih lagi ngukur diri kita aja, lagi kayak kita nih ada di kelas apa sih sekarang gitu kan. Terus harus ngapain biar naik kelas kan pasti nggak mau kan UMKM istilahnya Bapak Ibu di sini tuh levelnya tuh stuck apa namanya macet di situ-situ aja gitu. Pasti kan pengen berkembang, pengen lebih luas lagi, pengen nambah lagi skala usahanya gitu. Nah, Ya. tadi saya sempat dengar tuh kata Pak Yusa. Jadi kalau misalnya masih kecil, masih apa namanya kelasnya atau bintangnya tadi ya, bintangnya masih kurang. Itu tuh kalau dari saya pribadi itu tadi jawaban saya, bukan tentang benar dan salah. Kan kelihatan Bu, Ibu itu aktif gak di link UMKM belajarnya. Ibu tuh kan ada tadi rumah BUMN, pelatihan di rumah BUMN itu kan bisa untuk tambahan ilmu juga. Itu bisa bisa istilahnya ada yang tadi kalau offline bisa main ke rumah BUMN, kalau online-nya juga bisa dilihat. Kita ada 54 rumah BUMN tadi tuh semuanya ngumpul di situ tuh Bu, pelatihan-pelatihannya. Itu dan ketika Ibu join pelatihan di situ, itu semua datanya tersimpan di kita. Oh, Ibu pernah ikut pelatihan tentang bagaimana kepedulian lingkungan misalnya. Oh, Ibu pernah ikut bagaimana cara misalnya nih mau Ramadan ada pelatihan tematiknya hampers gitu itu juga bisa nanti akan kelihatan track recordnya ibu tuh udah ikut pelatihan apa aja itu tadi yang dibilang Pak Yusa nanti bisa dicek tuh keaktifannya jadi ada ada poin berikutnya untuk kurasi mungkin bisa mempertimbangkan keaktifan di link UMKM-nya seperti itu kalau saya coba jawab ya Bu Eli ya Iya, iya. Ya, ya. jangan Betul. berkecil hati Bu Ya, betul Pak Heri. Ya, Ibu juga berarti Ibu udah sesuai jujur apa yang Ibu lakukan. Tinggal kegigihannya saja. Ini mumpung masih ada waktu, ya, mumpung masih ada waktu, ikuti pelatihan-pelatihannya, kemudian lakukan perubahan-perubahannya. Kami akan lihat dari skor yang ada di sini, ya, kegigihannya Iya, Pak, tersebut. saya Nanti mau skor. tanya, Pak. Izin Pak. bertanya. Pak, mau tanya Silahkan. Pak dari Colong Mati Barangnya. Halo, Pak. Tadi Ibu dulu ya, Bu VA, Bu Vika. Ya, Bu Vika. saya dari Demak, Pak. Saya itu kesusahan akses rumah BUMN yang di Demak. 1 tahun yang lalu setelah mengikuti pelatihan di Belatkop yang bakery 2023 itu saya akses ke BUMN. Nah, di situ saya ingin bergabung. Ternyata di situ sudah penuh Pak kuotanya. Eh, kata info dari CS-nya, info dari Bu Valin kalau nggak salah itu 6 bulan sekali ya Pak ya. Nah, di situ saya koordinasi, di situ saya udah mendaftar, tapi sampai sekarang belum ada panggilan dari BUMN Pak. Gimana ya Pak? Bisa mudah akses ke BUMN, ke rumah BUMN, bisa bergabung dan saya dapat pelatihan-pelatihan offline-nya. Terima kasih. Ya, Pak Heri, ada kuota ternyata Pak di sana ini Pak. Apakah benar atau tidak? Mohon bisa dibantu Pak. ya saya coba jawab lagi nih yang terkait rumah BUMN Demak ya dengan PIC-nya di sana tuh fasilitator kita namanya Mbak Valin. Nah, Mbak Valin ini memang dia bisa meng-create pelatihan, membuat ya dan kuota. Kuota ini sebenarnya kaitannya tuh sama ini sih Pak, sama kapasitasnya. Jadi ada rumah BUMN itu maksimal mungkin bisa nampung itu 25 orang ya satu kali pelatihan. Yang intinya itu sebenarnya untuk kenyamanan si UMKM tadi itu biar fokus juga belajar. Jadi emang untuk suatu kelas itu idealnya dalam kelas itu maksimal tuh 25 sampai 30 orang lah supaya bisa fokus dan menyerap pelatihan yang disampaikan sama mentor gitu. Nah, kalau tadi Ibu bilang ada kendala, ada hambatan, kok saya nggak pernah dapat untuk ikut pelatihan offline-nya gitu ya. Jaraknya sendiri berapa jauh Bu kalau ke Demak? Kalau jaraknya sekitar 7 kilo, Pak.
7 kilo. Nah, itu janjian aja sama Mbak Valinnya. Atau biasanya ada grupnya sih, Bu. Pasti ada diinfokan tuh kalau lagi bikin pelatihan. Terus pelatihan tadi tuh yang Ibu bilang 6 bulan, itu enggak sih, Bu. Enggak sampai 6 bulan. Bahkan kalau di total ya, kita tuh bisa sampai 2.000 pelatihan tuh di 54 rumah BUMN. Jadi seharusnya ya seminggu sekali ataupun mungkin lebih sering itu sangat bisa. Apalagi UMKM juga bisa misalnya request gitu ya, pengen pelatihan apa nih, disampaikan aja ke Mbak Valinnya itu bisa. Nanti saya sampaikan juga deh ke Mbak Valin ya, Boleh. kalau ada Ibu tuh Maaf pengen ikut kalau pelatihan offline gitu. ya, dari dulu Pak, Mm-mm. dari 2023 itu saya udah menghubungi, Mm-mm. tapi Mm-mm. mungkin kita kan ada ini ya Pak, ada grup masing-masing kecamatan. Mungkin kan Ya. eh, info dari itu. Kita berusaha mencari info sendiri, saya mencari info kontak personnya Mbak Valin. Saya sudah Mm-mm. memang diarahkan untuk mendaftar dan lain-lain, mengisi dan lain-lain. Tapi sejak daftar itu tidak ada info lagi. Dan mungkin Mm-mm. dari saya juga tidak pernah ke BUMN langsung, cuma langsung pay pun ke Mbak Valinya saja. Oh iya, main lah Bu. Apa namanya, Ya, sesekali main gitu kan, kalau lihat sekarang udah fasilitasnya. member kan pasti mau ke sana. Kalau Heeh. kemarin belum member kan takut ke sana, Pak. Saya Nggak pinginnya itu apa-apa. terakhir Main kemarin aja main. Mm-mm. pelatihan yang di Perpusar itu dari BRI juga. Ya ada Mbak Valin juga. Saya pertanyakan di situ dan Mm-mm. nanti sabar dulu ya Bu, nanti ada info gitu. Mm-mm. Boleh Bu, main di situ tuh nggak, bahkan yang belum punya usaha pun juga boleh. Justru kan kita buka ini ya, UMKM kan memperluas lapangan pekerjaan gitu. Jadi yang mau pengen belajar aja pun boleh. Datang ke situ, konsultasi, ngobrolin sama Mbak Valinnya, mau konsultasi apapun, pengen pelatihan apapun itu coba dikomunikasikan. Nanti Mbak Valin yang akan mencarikan expertnya. Tapi pasti kan nggak mungkin ngelatihnya kan ibu sendiri tuh. Nah, Ya, pasti kan nanti dia akan mencari 20-an ya, Pak. orang lainnya biar dari sekali kelas tuh berangkat efektif gitu loh, 25 orang tadi. Kurang Itu lebih kalau gitu sih, Bu. Mm-mm. pelatihan yang terakhir itu yang saya tahu itu Pak untuk apa logo, logo atau kemasan. Jadi pesertanya dibimbing selama Mm-mm. 3 atau 4 minggu gitu. Setelah lolos satu atau dua yang lolos itu nanti didesainkan untuk logo kemasan kemasan Oh untuk iya, benar-benar. Itu dari kita Bu programnya. nanti Iya saya itu dari saya. Jadi istilahnya program itu tuh ada kurasinya juga dan memang kita lakukan tadi rumah BUMN itu salah satu pintu masuk informasi ya. Makanya tadi tuh link UMKM, rumah BUMN itu pastikan jangan sampai ketinggalan informasi yang disampaikan di situ. Petugas rumah BUMN itu juga yang pertama pasti mendapatkan info dari kita. Ini ada program perbaikan kemasan nih, itu diinfoin ke Mbak Valin pasti mencarikan UMKM yang memang sudah layak untuk dilakukan branding atau istilahnya kita tuh perbaikan kemasan tadi. Ada hal-hal seperti itu emang Bu, tapi emang kuotanya sangat terbatas sekali dan itu nasional. Makanya tadi eh, mungkin kalau ada yang belum dapat kuotanya ini mohon maaf dulu gitu ya Bu. Karena memang ada kurasinya dan anggapannya itu kan kita kemasannya supaya dipakai terus kan untuk namanya punya kemasan baru. Jadi kan difasilitasi nggak cuman ambil yang gratisnya aja, habis itu balik lagi kan sayang ya Bu. Makanya tadi kurasinya itu bener-bener sangat ketat lah di kitanya. Ya, baik Pak Eri. Nah, Ya, terima kasih untuk penjelasannya di Rumah BUMN. Ini selanjutnya adalah yang kita open adalah mungkin pertanyaan sekilas dengan Zoom-nya ya. Maaf, dengan link UMKM BRI-nya sendiri ya. Kalau nanti ke rumah BUMN, nanti bisa nih Ibu, Bapak semuanya datang ke lokasi yang sudah ada ya. Mungkin ini di sini kan semua jadi satu saudara semua nih ya, seduluran kabeh ini semuanya. Yang dari Demak janjian, ayo kumpul ke Demak. Nanti kita akan buka grup WA yang bareng-bareng itu ya.
Jadi nanti mau Demak mau ke BRI Demak ya silakan bareng-bareng. Nanti jajan sendiri. Oke ya. Oke, sekarang kita ke bagian tentang pertanyaan dari eh, link UMKM yang ada kendala. Ya. Oke, ini ada resen dari Bu Dewi itu tentang link UMKM ya Bu ya. Betul, Pak. Saya mau tanya yang tentang itu, Pak. Yang dapat sebelumnya minta maaf dulu, Pak. Saya kan baru pemula mau daftar ini, Pak. Terus saya kan sudah dapat link, sudah daftar link, terus sudah dapat anggota kartu anggota, Pak. Terus apabila dikatakan tidak lolos, itu gunanya kartu anggota itu gimana, Pak, untuk kelanjutannya? Terima kasih, Pak. Oke, Ibu Baik, Dewi. Saya izin jawab ya Pak Eri, Pak. Izin. Bahwa Ibu masuk ke link UMKM itu akan mendapatkan treatment pelatihan. Ya, manakala Ibu tidak lolos, minimal Ibu semuanya Bapak Ibu sudah mendapatkan pelatihan, peningkatan pengetahuan. Bapak Ibu, pelatihan dari Balatkop maupun dari BRI sama saja. Ya, yang kita laksanakan ada online, offline sama saja. Justru kita sudah sangat bersyukur pada tahun ini kita bisa digandeng oleh BRI ya bahwa teman-teman itu yang mendaftar itu sekarang sudah tidak galau lagi. Dulu kalau yang mendaftar nggak lolos dari pelatihan Balatkop, mereka sudah Pak nggak ada pelatihan lagi. Nah, sekarang ada link UMKM BRI, nggak lolos, masih ada dibina oleh BRI. Begitu ya. Dan jangan pantang menyerah. Tunjukkan kalau sudah ada perubahan-perubahannya. Ya. Nah, oke Bu, ini hanya soal kesempatan saja. Bapak Ibu semua banyak kok kesempatannya. Ya, tinggal gigih atau tidak. Itu ya. Jadi kartu anggota nanti yang lain bisa digunakan untuk apa Pak? Banyak sekali manfaatnya. BRI tadi ada rumah BUMN, ya, ada program-program BRI yang bisa dimanfaatkan. Itu bisa. Ini tercatat yaitu ada 216 pendaftar Pak Hari dari member Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dari 216 ini ada 209 yang sudah melakukan penilaian assessment. Nah, dan ada 20 orang sudah mencoba masuk ke etalasenya BRI. Nah, jadi di BRI ini Bu Dewi tidak soal member, tidak soal sudah ikut link, sudah selesai. Tidak. Ini akan dilakukan pembinaan. Produk ibu ditampilkan ke etalase. Ya, ditempelkan etalase itu bisa dipromosikan sama BRI, sama teman-teman yang di sini. Kalau lagi cari butuh yang lain ya, produk yang lain bisa menghubungi itu. Ya, saling saling berkolaborasi. Itu Pak Eri dan Bu Dewi ya. Oke, siap. Kasih, Pak. Oke, untuk yang tadi yang pasti ada berarti ada berapa orang nih yang belum melakukan assessment? Saya khawatirnya kalau belum melakukan assessment, teman-teman ini tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya gitu. 216 dari 209 berarti berapa? 7. Assalamualaikum Pak Hari. Kalau kan mau nanya lagi Pak. Oke, oke. Baik, 7 orang itu saya harapkan kalau ada kendala disampaikan di sini ya masalahnya. Oke. Untuk Pekalongan silakan Malmil. Oke. Pak Hari, Assalamualaikum. Selamat pagi, sehat selalu untuk semuanya. Amin. Waalaikumsalam. Pak Ari, apakah pendirian rumah BUMN itu tergantung dari banyak tidaknya UMKM menabung di BRI atau gimana Pak? Matur nuwun Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malmil sangat gigih sekali Pak. Saya kasih deh Pak, jawab Pak. Saya udah sampaikan soalnya tadi. Ya, Waalaikumsalam. Ya, jadi untuk bergabung di rumah BUMN itu tidak harus jadi apa namanya nasabah BRI ataupun seperti apa. Itu memang istilahnya program pemberdayaan kita, Pak. Nah, Oke. cuman istilahnya itu apakah kita mengecek
apa tadi jadi nasabahnya BRI, misalnya simpanannya ataupun pinjamannya itu banyak gitu ya. Nggih, Jadi nggih. kita itu malah segmen yang ultra mikro pun juga kita gandeng gitu. Itu ada ultra mikro, ada yang mungkin pinjamannya hanya sampai 10 juta, kemudian sampai kur itu sampai 100 juta ya, yang mikronya, yang sampai 500 pun juga ada yang kur kecil gitu ya. Itu sebenarnya hampir semua segmen. Tadi saja saya bilang kan, yang nggak punya usaha pun kalau mau belajar itu boleh gabung di rumah BUMN, Pak. Gitu. Jadi, tapi memang kita ini ya, istilahnya itu pasti memberikan kesempatan untuk UMKM tadi yang berprogres, yang loyal gitu. Itu eh, pasti jadi apa namanya? Ketika mungkin ada program-program itu kan banyak nih Pak peminatnya. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu filter kita untuk melihat loyalitasnya si UMKM tersebut gitu. Gambarannya sih seperti itu Pak. Tapi kesempatannya semua sama, progresnya itu juga bisa kelihatan kan terikot tadi ya di link UMKM itu kesempatannya rata kok Pak. Tinggal nanti eh, mungkin kesempatannya aja yang istilahnya tuh kalau misalnya baru mulai usaha kan nggak mungkin kita latihnya ekspor gitu ya. Ekspor kan pasti Nggih, udah Pak. yang mungkin udah cukup oke. Terus kemudian untuk toko online-nya juga sudah rame gitu. Jadi sesuai sesuai jenjangnya lah Pak, ibaratnya seperti itu. Nggih. Begitu Pak. Nggih, terima kasih Pak Hari. Sehat selalu Pak. Sama-sama sehat-sehat Pak. Ya, Kami semua UMKM se-Jawa Tengah minta WA-nya Pak ya nanti Pak ya. Pak, Pak mau boleh, tanya boleh. Pak, Pak Nggih, Paila assalamualaikum. Sofa, Paila Sofa, mau tanya, halo Pak, Iya, oke, oke. halo Pak mau tanya Pak, Ya. terkait pendaftaran di link UMKM itu kan saya sudah mendapatkan itu apa nilai dan kartu anggota. Dan untuk selanjutnya itu bagaimana Pak? Apa nunggu nanti eh, diterima sebagai peserta? Baik. Jadi begini Ibu dan teman-teman semuanya, terkait dengan penilaian itu nanti akan menjadi salah satu acuan kita untuk mengkurasi. Jadi selain nanti teman-teman yang kemarin sudah mendaftar di Spentol, itu kan sudah kita nilai secara internal dan kemarin hari Minggu kita arahkan untuk teman-teman masuk ke link UMKM BRI. Nah, itu menjadi nilai tambah dari teman-teman semuanya. Nah, nanti itu juga belum menjadi bagian, belum belum bisa dipastikan lolos atau enggak, karena itu nanti akan menjadi kurasi lagi, nah, seperti itu. Dan nanti ada wawancara. Iya, iya. Ya, Nanti kalau jadi setelah kami cek semua untuk nilai di apa namanya kemarin penilaian yang di jaring label-label itu ada bidang-bidangnya itu, nanti akan kita kembali nilai digabungkan dengan si pentol dan nanti akan kita ambil 35 calon peserta untuk kita seleksi wawancara. Begitu. Nanti 35 itu akan mengikuti wawancara dengan kita dan nanti akan terpilih 25 peserta per klaster. Jadi masih ada tahapan-tahapan yang lain. Jadi ini belum selesai. Dan nanti monggo teman-teman semua yang memang masih terkendala apa kaitannya dengan asesmen, silahkan diselesaikan. Usahakan secepatnya menyelesaikan asesmen dari link BRI agar nilainya bisa segera kita rekap untuk kita kurasi lebih lanjut. Dan utamanya yang kemarin mendaftar di Spentol pelatihan FNB ya, karena nanti akan kita wawancara terlebih dahulu, karena kan April sudah mulai ya, FNB April mulai, jadi sesegera mungkin akan kita wawancara apa interview seperti itu, Ibu dan teman-teman semuanya. ya, oke. Begitu ya Bu, bahwa kartu anggota tidak menjadi eh, kepastian Ibu ikut pelatihan Balkop offline ya karena kami harus mengkurasi. Nah, tadi ada yang ditanya, ini kartu anggota dicetak apa enggak? Ya, kalau mau dipajang boleh, ya kan? Dipajang di rumah bangga kan sudah menjadi anggota BRI gitu. Pada Akan intinya
kartu anggota itu tidak wajib untuk dicetak, tapi monggo apabila perlu dicetak diperlukan dipersilahkan. Yang paling penting Ibu, jangan lupa username sama passwordnya. Itu yang paling penting. Username password dikirim ke WA anaknya atau WA bapaknya. Ditulisi username password link UMKM BRI. Ketika nanti lupa dicari aja di search WA link UMKM BRI. Nah, dapat itu ya. Itu jangan lupa. Atau ditulis di kertas kecil, taruh di HP ya, ditempel. Itu ya. Ini ada pertanyaan Pak. Oke. Sudah mengisi asesmen tapi laporannya di WA. Oh ya, mohon maaf belum saya buka berarti WA-nya ya. Nanti akan saya cek. Yang sudah mengisi asesmen, terima kasih sudah kita record di link UMKM BRI gitu Mas Heri ya. Sudah terrecord lah. Terus ini juga ada pertanyaan bahwa di Rembang itu kok nggak ada rumah BUMN BRI Pak. Ya, tapi ada kok di Rembang itu rumah BUMN Semen Gresik. Ada. Itu teman-teman bisa ikut di sana juga. Ya, itu tidak masalah. Mau yang buat BRI, mau buat BUMN, kita dalam rangka ikhtiar ya untuk menjadi UKM yang sangat luar biasa. Oke. Untuk semuanya, saya yakin teman-teman ikuti asesmen. Terus setelah ikuti asesmen, setelah Zoom ini, ikuti pelatihan-pelatihan online yang ada di BRI ya, sambil tiduran dengerin gitu kan ya. Terus sambil buat ngires-ngires apa telone ya kan, produknya itu sambil dibaca pelatihannya. Oh gini, gitu ya. Kan pelatihannya ada yang video, ada yang berupa modul. Ini salah satu upaya ya BRI itu mengutamakan literasi ya, ya kan biar rajin membaca. Masyarakat Indonesia kebanyakan senangnya didongengin Pak. Ya, sekarang diajak untuk membaca. Waduh, males Pak gitu. Ya sudah kalau males nanti nggak bisa kepilih dong. Gitu ya. Ya, jadi ini upaya peningkatan ya. Makanya yang suruh belajar mungkin itulah anak buahnya atau mungkin anaknya ya nanti gantian didongengin kayak apa sih kalau banyak cara. Belajar banyak cara. Ya makanya dengan adanya link UMKM BRI ini kekal nih ilmu-ilmunya. Mau waktu mudik ya sambil ngapain bisa dibaca dilakukan ya itu. Oke. Pak Lusa, ini ada pertanyaan menarik Mas Heri sebelum nanti masuk ke Bu Lucy ya sudah resen. Pak, misal saya domisili Semarang tapi asli Temanggung, apakah bisa ikut inkubator UMKM rumah BUMN di Semarang? Mohon dijelaskan secara singkat ya Mas Heri, secara singkat tapi cukup jelas karena biar teman-teman yang lain bisa berinteraksi lebih lanjut dan membahas terkait dengan kurasi kembali. Itu Mas Heri monggo. Ya, lahirnya di apa KTP-nya Temanggung tapi mau perang gitu ya. Itu tuh boleh ya. Jadi rumah BUMN kita tuh nggak matok di apa namanya harus sesuai dengan domisilinya tuh enggak. Justru kita fleksibel, yang mana yang paling dekat dengan rumah BUMN-nya ibu ataupun bapak gitu ya, yang dari tempat tinggalnya silakan diakses aja gitu. Jadi contoh di sini juga seperti itu. Ada UMKM misalnya dia Tangerang gitu ya. Tapi kalau misalnya titiknya diikutin by KTP itu dia harusnya ke Serang. Nah, tapi kalau secara jarak dia lebih dekat ke rumah BUMN Jakarta. Jadi nggak apa-apa mainnya ke rumah BUMN Jakarta gitu. Bisa. Infonya artinya sih sebenarnya bisa aja gitu. Oke, siap. Terima kasih penjelasannya Pak Eri. Em, Bu Lucy ya, Bu Lucy. Pak mau Yang tanya. rese. Oke, silakan Bu Lucy. Iya Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Lucia dari Boyolali dengan produk saya adalah Onde-Onde Buis. Yang ingin saya tanyakan, selain pelatihan online atau offline yang diadakan oleh Link BRI, apakah juga BRI memberikan kesempatan untuk memperluas jejaring atau akses ke pasar yang lebih besar? Nah, jika memang iya, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan jejaring yang lebih besar itu? Terima kasih.
Oke, saya coba jawab ya Bu Lucia ya. Ya, banyak ya yang kalau terkait akses pasar ya. Mungkin yang baru-baru ini diselenggarakan itu adalah BRI UMKM Expo ataupun dulu namanya Brilliant Planner. Nah, Hmm. itu salah satu cara atau yang dilakukan oleh BRI untuk memperluas akses pasarnya UMKM. Jadi diajak pameran tuh UMKM-nya yang lolos kurasi ya, tapi ya tetap dengan catatan lolos kurasi. Kemarin tuh ada 1.000 UMKM yang kita datangkan untuk buka booth di ISBSD selama 4 hari. Itu semuanya difasilitasi gitu. Jadi ada itu dulu namanya Brilliant Planner ataupun BRI UMKM Expo itu jadi journey-nya UMKM habis dari rumah BUMN, kemudian dapat pendidikan, dapat pelatihan kan. Habis itu dikurasi. Ada pendaftarannya tuh. Pendaftarannya itu sendiri dibukanya tuh kalau nggak salah menjelang akhir tahun kemarin. Jadi Ya, gitu. siap-siap aja, dipantengi aja di rumah BUMN ataupun di link UMKM itu kita informasikan ke teman-teman rumah BUMN apalagi pasti mereka dapat info duluan tuh. Terus kemudian daftar, setelah daftar nanti pasti akan diminta eh, untuk dilakukan kurasi. Nah, kurasinya ini oleh kurator profesional. Jadi BRI-nya pun di situ nggak ikut-ikut, Bu. Oh gitu ya. Intinya kita memang silakan ini ada UMKM mau mendaftar, silakan dinilai berdasarkan mungkin kalau misalnya makanan berarti makanannya tuh daya tahan kemasannya seperti apa, packagingnya seperti apa gitu. Jadi kita juga berperan juga untuk membawa UMKM supaya banyak nih yang lolos di BRI UMKM Expo. Tapi Bu, pendaftarnya itu emang banyak ya. Jadi makanya tadi tuh siapa yang dapat rezekinya tuh tadi di chat ini ada Oma Lurik yang dari Jepara tuh ikut di 2023 dan di 2025 gitu. Hmm. Banyak lah dari Jawa Tengah banyak sih kemarin yang ikutan di BUE. Seperti itu Bu Lucia. Oh ya, oke Nah, oke. Terima kasih. ya kalau mau Sama-sama. lolos kurasi ya kuncinya onde-onde itu bedanya apa dengan onde-onde yang lain ya. Nah, di sini juga ada cookies yang terkenal itu yang lagi naik daun yang beberapa tahun lalu, cookies bladran ya Iya ya. Pak, Solo Pak. Nah, itu kan ada bedanya dari kemasannya, dari gedenya, dari cara jualnya. Harus gitu. Harus punya pembeda dari yang lain, ya kan? Oh siap Pak. Onde-onde Onde-onde kita ada Pak. Pembedanya Pak. apa? Onde-onde kami ada berbagai macam varian rasa Pak. Jadi kami mempunyai dua macam varian yaitu onde basah dan onde kering. Jadi onde Ya, basah sendiri ada varian rasanya, onde kering sendiri juga ada varian rasanya. Dengan nah, kemasan menarik pastinya. kalau masih diceritakan itu berarti belum tahu rasanya saya. Siap Pak. Itu ya Pak Heri ya. Ya, Itu. baik, nyambung Kak. Ini ada satu pertanyaan. Pak, maaf mau tanya, misalkan nanti setelah kurasi, itu pengumumannya kapan ya Pak? Dan tahap selanjutnya nanti akan dikabari lagi, gitu ya Pak? Oke. Jadi gini, teman-teman, soal link UMKM clear ya, tidak ada masalah ya. Semua sudah masuk, sudah terfasilitasi. Yang selanjutnya adalah teman-teman ikuti pelatihan yang ada, fasilitasi yang ada di BRI ikuti. Diutak-utak sendiri itu link BRI-nya, dicek-cek ya kan. Oh, ini ada pelatihan soft skill dibaca ya, terus diikutin dan sebagainya ya. Tugas Bapak Ibu hanya itu aja. Terus tugas kami akan mengkurasi ya. Kami pinginnya secepatnya Bapak Ibu, tapi sekali lagi tadi di awal kami bilang ada rencana efisiensi yang kami setiap waktu ini berkembang terus. Dan bahkan ada informasi pelatihan tidak ada uang sakunya ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama. Kita kuat apa tidak, ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu pelatihan di kami ada makannya, ada asramanya, pelatihan dari pengajar yang sudah berpengalaman di bidangnya, ya. Kalau kita ngikutin pelatihan di luar, saya yakin biayanya sampai 5 juta, ya. Oleh karena itu
Jangan dipikirkan melemah, oh nggak ada uang sakunya, nanti gimana? Lah, ibu ikut pelatihan offline, bapak ibu bisa 5 juta loh. Saya pernah ikut pelatihan seperti itu, biayanya 5 juta belum dapat eh, akomodasi. Nah, ya, jadi yang di sini adalah yang kita cari adalah ilmu jejaring. Kalau tadi minta jejaring, kita akan berkumpul menjadi jejaring, saling tahu UKM satu sama lain, siapa tahu saling menyokong kebutuhannya. Ya, itu manfaatnya saya kira. Itu Ini ada tambahan ya. sedikit, Pak Yusa. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Jadi kami informasikan untuk kurasi akan kami lakukan sesegera mungkin setelah Zoom ini. Dan nanti pengumumannya kami upayakan juga secepatnya. Semoga paling maksimal 2 minggu sebelum pelatihan itu sudah kami berikan informasi ke apa namanya peserta yang nantinya akan mengikuti pelatihan di waktu yang terdekat tersebut. Karena yang terdekat nanti adalah FNB, jadi nanti kami upayakan 2 minggu sebelum pelatihan FNB sudah kami informasikan siapa saja yang lolos. Begitupun dengan pelatihan-pelatihan yang lainnya nanti ke depan. 2 minggu sebelum pelatihan dimulai, kami usahakan paling maksimal, paling lambat sudah kami informasikan. Syukur-syukur sebelum mendekati 2 minggu sudah kami informasikan seperti itu. Dan tadi sampaikan Pak Yusa, mohon maaf sekali lagi bahwa pelatihan di Balatok untuk periode ini informasi yang kami dapat eh, nantinya tidak mendapatkan ganti transport itu Pak Yusa, uang saku, tapi fasilitas tidak akan dikurangi sedikit pun, baik itu penginapan, baik itu konsumsi sama pelatihan tidak dikurangi sedikit pun. Seperti itu. Jadi kami mohon eh, kesediaan dan semangat teman-teman calon peserta masih terjaga. Karena kembali lagi kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas dan kualitas UKM di Jawa Tengah. Itu ya Bu, itu kita lihat perkembangan efisiensi juga ya. Nanti senantiasa enak lah enak kita akan umumkan pokoknya ya. Jadi teman-teman yang berangkat ke sini itu sudah clear, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Lu kok nggak dapat uang saku dan sebagainya itu nggak ada. Jadi udah ya masalah. Ya kita nikmati saja Bu. Bersyukur masih dipertahankan karena saya benar-benar mempertahankan, saya ingin pelatihan ini tetap ada karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Untuk yang lain terkait pertanyaan di kolom komentar yang kaitannya dengan rumah BUMN tentang di luar pembahasan apa namanya ini pembahasan pelatihan kurasi, nanti monggo bisa disampaikan di grup umum seperti itu ya Pak Faisal ya, di grup bersama. Supaya nanti kita bisa sharing bareng termasuk yang sedaerah. Kalau mau datang ke tempat rumah BUMN di daerah masing-masing, monggo. Nanti akan kami buka kolom chat, kolom komentar di grup kembali. Karena kemarin kita fokus ke kurasi terlebih dahulu. Oke, coba Mbak Mutiara cek yang resen-resen tadi masih cukup apa bisa yang resen? Takoyaki ada yang ditanyakan itu resen? Oh ya, ini ada pertanyaan menarik Pak Yusa. Mungkin katanya dengan link UMKM BRI, Mas Heri, mohon bisa dibantu. Ini izin bertanya, akun BRI apakah bisa dihapus karena sudah memiliki 2 akun? Mohon pertimbangannya. Akun link UMKM maksudnya. Ya, betul maksudnya itu. Oh, jadi akun link UMKM itu pasti unik ya, unik. Unik itu nah, NIK kan pasti nggak ada yang sama, ataupun nomor handphone juga nggak ada yang sama. Kalau nama mungkin ya masih ada yang namanya tuh serupa gitu ya. Tapi kalau untuk NIK ataupun nomor handphone, email itu pasti unik. Jadi kalau misalnya ada 2 akun, eh, kebetulan itu kayaknya nggak akan mungkin sama ya kalau dari NIK-nya ya. Kecuali emailnya nih ganti. Kalau emailnya itu ganti, tapi NIK-nya mungkin diselipin biasanya nomornya itu nomor paling belakangnya diplesetin itu kadang suka terjadi tuh di teman-teman UMKM. Nah, jadi
pakai aja yang aktifnya, yang satunya lagi tuh diabaikan saja gitu. Ya, karena mungkin case-nya kemarin seperti itu, Mas Heri. Mm-mm. Namanya sama, tapi mungkin emailnya yang dua atau nomor HP-nya yang dua. Nah, mungkin seperti itu kali ya case-nya. Betul, ya betul. Tapi eh, pasti untuk NIK ataupun nomor handphone itu pasti sebenarnya pasti akan sama apa ya, unik lah istilahnya, nggak akan sama dengan yang lain. Apalagi NIK ya. Tadi ada yang sudah raise hand dari tadi yang dari awal craft. Oh, isi dulu. Oh, isi dulu. Monggo. Oh, Tapi sudah. dipastikan bahwa pertanyaannya ini berkaitan dengan link UMKM ya. Yang craft acrylic kayaknya Mas Sofa. Selamat siang, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Dengar. Monggo Eh, Ibu. Selamat siang, saya Devrita dari Solo. Mau bertanya Pak Heri, eh, untuk link UMKM itu misalnya saya punya lebih dari satu brand dan dua-duanya itu akan didaftarkan ke link UMKM, apakah bisa ya Pak? Maksudnya tuh mereknya ya Bu, merek apa namanya, varian atau merek ininya, Eh, usahanya, brand. brandnya ya. Usahanya ada lebih dari satu gitu, misalnya di yang satu di sektor gift dan yang satunya di sektor craft Oh, lain oke gitu. oke. Dua, berarti ada dua kategori usaha yang berbeda nih ya. Ya, betul. Oh ya, sementara sih memang masih satu UMKM itu satu brand Bu. Tapi ini mungkin jadi catatan di kita ya, bahwa ternyata ada juga ya di UMKM itu sektor usahanya itu bisa lebih dari satu dan dua-duanya stabil ya Bu nih jalannya. Alhamdulillah lumayan stabil. Stabil ya, ya, ya. Ya, sementara masih satu Bu. Tapi kalau misalnya untuk varian produk sih sebenarnya masih bisa diakomodir. Cuman kalau brandnya ada dua, mungkin itu jadi catatan ke kita untuk nanti kita lakukan pengembangan ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu, terima kasih. Ya, tadi sudah terjawab ya. Tuh, tadi siapa yang craft acrylic? Devrita. Jessica, ya, baik. Monggo dari Pak tadi OIC tadi. Tadi ada yang mau Selamat ditanyakan. siang, Pak. Mau tanya lagi ya, Pak. Pak, yang di link BRI itu kan ada etalase saya. Itu apakah boleh diisi? Terus yang kedua, bank data sama data lokasi. Itu gimana, Pak? Harus diisikah atau dibiarkan saja gitu, Pak? Mohon maaf, boleh diulangi lagi Pak? Kurang begitu jelas suaranya. Oke. Di link UMKM itu kan ada etalase saya ya, Pak. Nah, etalase saya itu boleh diisi atau enggak gitu, Pak? Sama bank data sama data lokasi. Itu gimana, Pak? Diisi atau dibiarkan gitu, Pak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk etalase, kami persilahkan untuk teman-teman jika mau diisi, monggo diisi karena itu bagian dari tempat teman-teman untuk promosi produk. Seperti itu ya Mas Heri ya. Platform untuk membantu promosi produk teman-teman semuanya. Tapi untuk data-data yang lain terkait apa tadi? Bisnis ya, Bank, untuk bisnis. bank data itu, Pak. Bank data. Apakah data bisnis maksudnya Mas? Bank data, bank data. Di link UMKM itu kan ada bank data sama data lokasi. Mungkin Mas Heri bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, mungkin maksudnya terkait ini ya. Jadi ada data profil diri, ada data profil bisnis gitu ya. Satu lagi itu ada data terkait keuangan. Keuangan itu sebenarnya tuh kita tuh kenapa ada permintaan data seperti itu? Itu tuh kaitannya adalah untuk mengetahui sejauh mana literasinya. Contoh tadi ada data terkait
nomor rekening gitu ya Pak, atau berbank Ya. dengan yang mana gitu kan ya. Itu tuh sifatnya itu opsional, artinya bisa diisi ataupun tidak. Tapi itu juga menjadi pertimbangannya kita. Oh ternyata Oishi Takoyaki ini eh, akses pinjamannya kelihatannya belum ada. Berarti kan masih berpotensi untuk mengajukan pinjaman tuh misalnya KUR gitu. Kalau yang sudah pernah komersial kan nggak akan bisa akses KUR tuh ya Pak. Nah, contoh-contohnya tuh seperti itu. Tapi sifatnya itu memang opsional ya. Artinya kita tidak memaksakan sampai harus selengkap itu. Tapi yang penting tuh profil diri itu adalah udah cukup banget untuk mencerminkan usaha yang dijalankan dan siapa ownernya. Seperti itu aja. Monggo Pak, kalau terkait itu diisi juga nggak apa-apa. Kalau misalnya pun tidak diisi, ya nggak masalah gitu. Tapi itu hanya profilingnya di kita aja. Tingkat literasi ya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Mungkin Sama-sama Bapak. Baik, ini ada pertanyaan baru Mas Heri. Kalau saya bergeraknya di bidang produksi, jasa, dan perdagangan, pelatihan apa yang harus saya ikuti, Kak? Karena pengisian di data bisnis tidak bisa bermacam-macam. Monggo Mas Heri. Ini ya, berarti pas ketika milih sektor usahanya ya. Iya. Mungkin itu maksudnya Mas Heri. Yang Ya, dibilang itu ya. yang di chat ini ya. Pelatihan apa? Kalau kaitannya dengan pelatihan, ini kan berarti setelah mengisi data, nanti teman-teman mengisi asesmen, setelah itu dapat rekomendasi modul dan pelatihan Mas Heri ya. Bener, bener Pak. Jadi setelah mengisi apa namanya daftar nih kan, setelah daftar pasti pertama diminta untuk mengisi profil diri, profil bisnis. Habis itu pasti akan diarahkan untuk udah di mana level usahanya, ngisi scoring. Setelah itu dapatlah sertifikatnya tuh yang kayak jaring laba-laba itu kan Pak. Ada masih merah, ada yang mungkin udah hijau. Itu parameter-parameter itulah nanti yang akan disorot untuk dibenahi. Lewat apa? Nah, tadi modul-modulnya tadi, Pak. Misalnya kurangnya di legalitas, berarti belajar tentang legalitas. Yang sekarang ini lagi maraknya itu kan NIB gitu. Seperti itu. Ataupun misalnya kalau di makanan ada tentang halal, kita ada materi-materi seperti itu, Pak. Jadi diarahkan spesifik. Tapi kalau mau akses modul yang lain bisa asalkan sesuai dengan kelasnya yang tadi ya ada di tradisional ya belajarnya tradisional dulu. Enggak kalau berkembang ya berkembang dulu. Modulnya itu udah kita mappingin, Pak. Oke, baik. Mungkin perlu kami pastikan lagi sama Pak yang Tian Borobudur tadi ya, apakah sudah mengisi semua asesmen dan sampai mendapatkan penilaian di UMKM-nya? Kalau sudah, monggo nanti buka di UMKM Smart, nanti ada submenu apa namanya modul hub competition kalau nggak salah. Dan nanti terdapat apa namanya terdapat rekomendasi modul dan pelatihan yang sesuai dengan bintang yang didapat. Seperti itu. Benar. Jadi ada pelatihan namanya hard kompetensi itu sifatnya tematik lepasan lah materi lepasan yang kita pengen belajar tambahan gitu. Dan di situ tuh eh, banyak materi-materi yang bisa dicari mungkin dari keywordnya aja. Artinya itu nggak harus kita asesmen juga udah bisa sih untuk kita dapat pelatihan yang kita inginkan di situ. Tambahan sifatnya Pak kalau yang hard kompetensi. Ya, betul sekali yang sampaikan. Jadi seperti itu teman-teman dan Pak Tian tadi dari Borobudur bahwa pelatihan itu nanti akan mengikuti hasil dari penilaian asesmen dari teman-teman semua. Karena hasil hasil asesmen nanti kan penilaiannya ada tradisional, tengah, dan berkembang. Dan nanti pelatihan dan modulnya akan menyesuaikan penilaian dari itu. Nah, kemarin mungkin ini ada sedikit
ini Mas Heri, apa namanya pertanyaannya masih mengganjal dari teman-teman kemarin. Dari beberapa yang mendaftar itu ada daerahnya yang tidak tercantum di link BRI. Artinya tidak link BRI opsional daerah tempat tinggal itu tidak begitu lengkap karena ada beberapa yang tidak masuk di situ, termasuk rumah BUMN-nya juga. Kayak rumah BUMN Rembang itu di lokasi real life itu ada rumah BUMN Rembang, tapi di pilihannya opsionalnya tidak terdapat rumah BUMN Rembang. Begitupun juga kemarin ada teman dari Jepara menanyakan desanya tidak ada di pilihannya. Oh, ya, Berarti kaitannya ketika ngisi profil ya Pak, ini alamatnya si UMKM, desanya tuh belum update mungkin ya maksudnya ya Pak. Jadi pas mau dipilih desa tertentu tuh malah nggak muncul gitu ya. betul. Ketika di drop Ya. itu enggak. Nah, kalau ada case-case kayak gitu, boleh diinfokan Pak nanti ke saya. Nanti kita tambahkan, mungkin kan ada data yang belum masih perlu kita update kembali di tahun ini. Nanti pasti kita tambahkan Pak. Memang sering ditemukan beberapa case terkait nama desanya itu nggak muncul gitu, ataupun mungkin belum tayang. Nanti kita benahi Pak. Baik, terima kasih Mas Heri. Hmm. Ini ada pertanyaan lagi, yang craft ya. Nah ini perlu kami dalami lagi pelatihan yang tadi dimaksud dari Pak Tian Borobudur maupun dari Pak Hendri yang craft. Ini pelatihan yang ada di rumah. Halo, selamat. eh, tadi bergerak di bidang produksi jasa dan perdagangan, mungkin nanti masuknya bisa di pemilihan klaster jasa dan apa kemarin jasa dan digital, bisa masuk di klaster jasa dan digital, termasuk untuk UMKM yang bergerak di craft itu bisa masuk di klaster kerajinan, itu untuk pelatihan yang ada di Baratko seperti itu ya. Tapi untuk pelatihan yang ada di link UMKM tadi sudah kami jelaskan seperti itu. Bu Suyatni, ada yang ingin ditanyakan Bu Suyatni? Atau teman-teman yang lain masih ada yang ditanyakan kaitannya dengan link UMKM? Oh ya Bu Suyatni, ada yang ditanyakan? Iya, Assalamualaikum, selamat siang, Pak. Suara Waalaikumsalam. saya kedengaran nggak? Dengar, dengar. Oh ya, terima kasih. Saya ini pengusaha pemula, Pak. Saya sudah mempunyai surat izin halal dan NIB itu, dan pemasaran saya cuma di lokal saya saja, Pak. Yang saya tanyakan itu bagaimana caranya saya bisa masuk di binaan BRI atau link BRI itu, Pak, untuk eh, memperluas jaringan pemasaran saya, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Baik, izin Mas Heri, kaitannya dengan itu Bu Suyatni, nanti akan kami jelaskan di grup saja ya, di grup apa namanya yang bersama itu. Nanti kami akan sambungkan dengan Mas Heri, mungkin Mas Heri bisa memberikan penjelasan ke kami by chat untuk kami teruskan ke teman-teman yang ada di grup. Izin Mas Heri, seperti itu. Itu Bu Suyatni ya dan teman-teman yang lain. Mohon maaf sekali lagi, karena waktunya juga terbatas, kita memaksimalkan waktu untuk sesi tanya jawab kaitannya dengan link UMKM BRI dan pelatihan yang ada di platform. Seperti itu, ya. Monggo dari yang lain, teman-teman. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Yusa? Untuk cukup ya, saya kira ya. Kita sudah 1 jam dan juga sudah tanya jawab semuanya dari pendaftar. Yang pasti yang pendaftar di si pentol ini ada 300-an. Tapi yang baru masuk masih 200.
Nah, yang lain bagaimana? Nggak ikut atau bagaimana? Apakah ada kendala yang ada di sini? Nah, tapi kami pastikan bahwa yang eh, peserta semuanya kami harapkan untuk masuk ke link UMKM BRI agar kami bisa pantau perkembangannya. Artinya Bapak Ibu, ketika kami memilih teman-teman menjadi peserta ini loh ada datanya. Datanya itu dari jaring laba-labanya ini dari BRI kualitasnya seperti ini nilainya dan kemudian kegigihannya dalam mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Nah, harapannya juga yang diikuti pelatihan juga pelatihan digital marketing juga ya. Artinya ke sini sudah siap, sudah tidak bilang lagi saya nggak bisa pakai HP, saya nggak bisa pakai Android. Wah, udah nggak bisa. Namanya pelatihan digital marketing, pemasaran digital. Ya semuanya berkaitan dengan digital, penggunaan HP, optimalisasi HP ya, media-media yang ada di HP, pemasaran di HP. Itu harapannya. Oleh karena itu, tolong diikuti di UMKM BRI ini dengan bagus. Kemudian juga teman-teman nanti kami akan memilihnya dari situ kok. Ya, cukup. Dari Mas Ardi, ada yang mau disampaikan? Mas Ardi ini Oke, PIC kita paling ganteng, Pak. Ya, monggo Mas Ardi. Kayak Ardi Barat. oke, mungkin sedikit menambahkan untuk peserta semuanya dipastikan sudah memiliki akun di link UMKM BRI dan jadi setelah melakukan scoring teman-teman juga bisa langsung mengakses untuk kalau teman-teman yang di sini yang masih ada kendala terkait pembuatan akun link UMKM BRI bisa disampaikan sekali lagi. Tapi di luar topik itu nanti mungkin kita bisa bahas di grup untuk selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Semangat semuanya. Mungkin cukup. Oke, terima kasih. Ini salah satu penyemangat peserta juga Pak Eri. Kenapa ingin ikut pelatihan itu bisa bertemu dengan Mas Ardi yang ganteng sekali. Ya, oke, teman-teman cukup. Tidak ada permasalahan dengan lingkungan KMBRI ya yang ada di Zoom ini. Kita komunikasi lewat grup lagi ya, teman-teman kalau ada pertanyaan lagi. Eh, baik, Pak Heri, kami terima kasih atas kesediaannya, perkenaannya Pak Heri menemani kami dari Jawa Tengah ya. Kami dari Jawa Tengah benar-benar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat Pak Heri. Oleh karena itu mohon dibimbing kami UMKM kami ya bisa menjadi UMKM yang andalan di Jawa Tengah maupun nasional Pak Heri. Yes. Baik Bapak Ibu, mari saya doakan semua yang ada di sini semoga dicatat menjadi catatan amal ibadah ya apa yang kita lakukan pada hari ini. Sebelum ditutup sama Pak Yusa, eh, ingin menjelaskan sedikit saja terkait kaitannya dengan kurasi penambahan sedikit. Kami tidak terlalu mempertimbangkan ini UKM baru atau sudah lama, tapi bagaimana UMKM ini bisa mengikuti alur daripada seleksi dan tadi sampaikan Pak Yusa adalah karena ini pelatihannya digital, pemasaran digital, maka kami mohon bahwa calon peserta nanti sudah cukup cakap dengan atau sudah cukup bisa menguasai dengan teknologi digital yang ada di sekitar teman-teman semua, namanya handphone paling tidak. Seperti itu. Dan kurasi-kurasi atau assessment ataupun tahapan-tahapan yang ada diikuti semua, karena itu menjadi bagian dari penilaian kita. Seperti itu. Semuanya berpengaruh, baik dari foto produk, baik itu dari data yang dimasukkan, baik itu dari apa assessment yang diisi di link UMKM BRI maupun jawaban-jawaban yang ada di si pentol itu semuanya pengaruh, ada kaitannya semua. Jadi kami tidak mengacu di satu hal saja, tapi semuanya berpengaruh menjadi
penilaian buat kita. Mungkin itu Pak Yusa tambahannya. Semoga semuanya mendapatkan hasil yang terbaik dan sesuai dengan harapan teman-teman semuanya. Oke, cukup ya. Sudah lengkap semuanya. Saya kira pada hari ini kita ucapkan alhamdulillah ya. Kita berjalan lancar, tidak ada halangan sampai ketemu di komunikasi grup WA, sampai ketemu di Balatkop ya. Ya, jangan menyerah ya, yang ketemu atau tidak nantinya kita tetap akan membina kok ya. Semoga ini hanya pergantian kesempatan saja. Gitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Heri, terima kasih BRI. Salam untuk para pimpinan ya. Semoga BRI tambah sukses, tambah semangat menjadi bank yang terdepan di Indonesia. Kita bersama dulu. Kita Amin. foto bersama dulu ya. Boleh on cam semuanya? Oke. Siapa yang foto? Saya. Ya. Baik. Boleh on cam dulu semuanya teman-teman. Kami hitung 1 sampai 3 untuk kita ambil gambarnya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi karena ini ada 6 halaman ya. Jadi mohon ditahan. Kami lagi 1, Nah, 2, selesai. Selesai nyiapin jeruknya. Boleh sekali lagi Disiapin. buka kameranya untuk kita melakukan foto. Yang ketiga, izin 1, 2, 3. Baik, yang keempat, boleh on cam lagi semuanya. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Dan yang terakhir on cam lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Bisa. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusa, Pak Sofa, Bapak Ibu UMKM. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bisa. Rupi keren banget, Rupi. Jadi 81 peserta. Dia sudah keluar 101 atau gimana? Kriminal. Tahu, Mas.